belum banyak orang yang tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah memiliki seorang menantu yang durhaka. Menantu ini dikenal durhaka ya pemirsa. Karena saking durhakanya, menantu Nabi Muhammad ini pernah meludahi Nabi. Jadi Nabi itu diludahi oleh menantunya. Bahkan juga Nabi pernah dikoyak-koyak bajunya, atau pernah digoyang-goyang gitu badannya, sehingga karena Nabi tidak melawan, akhirnya baju Nabi Muhammad SAW kala itu karena ditarik-tarik gitu sobek. Jadi memang ini menantu Nabi yang tercatat durhaka ya pemirsa. Kisah mengenai menantu Nabi Muhammad yang satu ini, yang durhaka ini, dapat Anda temui dalam berbagai macam kitab sejarah. Di antaranya yaitu kitab yang membahas mengenai kebejadan daripada menantu Nabi Muhammad itu adalah kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, Sirah Nabawiyah, karya Saifur Rahman. Juga dibahas dalam kitab sejarah yang berjudul Mukhtasar Siratul Rasul, yaitu kitab yang dikarang oleh Abdullah An-Najadi. Menantu Nabi yang durhaka itu namanya Utbah bin Abu Lahab. Jadi namanya itu adalah Utbah. Utbah ini adalah anak daripada Abu Lahab yang nama aslinya Abdul Uzza. Abu Lahab ini sebetulnya adalah paman daripada Nabi Muhammad, sebab Abu Lahab adalah salah satu dari 10 anak Abdul Muthalib. Jadi Abu Lahab ini adalah adik daripada Abdullah, atau adik daripada ayah Nabi Muhammad. Sehingga dengan demikian Utbah itu pada dasarnya adalah sepupu Nabi Muhammad. Mengapa Utbah menikah dengan putri Nabi Muhammad? Ya karena itu, karena dulunya itu kan hubungan Nabi Muhammad dengan Abu Lahab ini dekat juga. Sebab Nabi Muhammad adalah orang yang akhlaknya baik dan membanggakan keturunan Abdul Muthalib. Sangat membanggakan sekali Nabi Muhammad itu. Sehingga Abu Lahab itu ya bersedia menjadi bersedia mempererat hubungan antara keduanya itu dengan cara menikahkan anaknya yang bernama Utbah itu dengan anak Nabi Muhammad. Anak Nabi Muhammad yang dinikahi oleh Utbah itu adalah Ruqayyah. Jadi salah satu anak Nabi Muhammad itu namanya Ruqayyah. Beliau ini kakaknya Ummu Kulsum dan juga kakaknya Fatimah. Meskipun pada mulanya hubungan Abu Lahab dengan Nabi Muhammad ini harmonis, setelah Nabi Muhammad memproklamirkan diri menjadi seorang nabi, atau memproklamirkan bahwa beliau itu diangkat oleh Allah menjadi nabi, disitulah kemudian muncul perselisihan, sehingga Abu Lahab ini menjadi salah seorang yang menentang dakwah daripada Nabi Muhammad itu.
jadi benci itu. Dulunya itu Abu Lahab itu senang dengan Nabi Muhammad, cuma setelah Nabi Muhammad memproklamirkan bahwa dirinya itu adalah utusan Allah, pamannya itu mengingkarinya. Karena pengingkaran pamannya Abu Lahab yang begitu dahsyat terhadap Islam ini, menghalang-halangi dakwah Islam, sehingga kan nantinya turun surat Al-Lahab itu, surat yang menyinggung keluarga Al-Lahab, pamannya itu. Nah, setelah turunnya surat itu, Abu Lahab itu ngamuk gitu. Karena ngamuk, akhirnya dia memerintahkan anaknya Utbah itu untuk menceraikan istrinya. Nah, Utbah ini sikapnya terhadap Nabi Muhammad ini 11-12 bagaimana bapaknya. Jadi bencinya itu minta ampun. Abu Lahab ini ya pemirsa punya anak laki-laki dari Ummu Jamil ini 2, yaitu yang pertama Utbah, kemudian adiknya ini Utaibah. Nah, Utbah ini menikah dengan Ruqayyah, anak Nabi. Utaibah juga menikah dengan anak Nabi yang satunya, yaitu menikah dengan Ummu Kulsum. Jadi sebelum Ummu Kulsum dan Ruqayyah itu nantinya ya dinikahi oleh sahabat Utsman, itu lebih dahulu dinikahi oleh anaknya Abu Lahab itu. Jadi sehingga dengan demikian Utbah itu adalah menantu Nabi. Utaibah juga adiknya itu menantu Nabi. Tapi Utaibah ini tidak seperti kakaknya. Kakaknya ini ya mirip bapaknya lah, begitu sifatnya itu, wataknya itu mirip Abu Lahab. Jadi menghalang-halangi dakwah Islam. Selepas menceraikan Ruqayyah dan Utaibah juga menceraikan Ummu Kulsum, perlakuan Utbah terhadap Nabi Muhammad ini menjadi pemirsa. Jadi dalam riwayat, dalam sirah Nabawi yang tadi saya jelaskan itu, Utbah itu mendatangi Nabi. Kemudian ketika mendatangi Nabi, si Utbah ini langsung meludahi Nabi. Nah, untungnya ludahnya itu tidak mengenai Nabi. Tidak cukup meludahi, si Utbah ini juga menarik-narik baju Nabi, sehingga Nabi itu terkoyak, bajunya itu terkoyak sobek. Menarik-nariknya Utbah dan terkoyaknya baju Nabi ini sebagaimana serigala mengoyak-ngoyak mangsanya gitu. Nah, setelah mengoyak-ngoyak ini, Utbah ini dengan sombongnya dia itu menantang. Tantangannya itu, Muhammad, jika benar engkau itu seorang nabi, katanya, jika benar engkau itu seorang nabi, coba dong doakan saya dimakan binatang buas sehingga terkoyak-koyak sebagaimana saya mengoyak-ngoyak bajumu gitu, kurang lebih begitu. Jadi Utbah itu dengan sombongnya itu berkata sedemikian. Akhirnya karena didesak begitu, Nabi Muhammad SAW kemudian mendoakan kemauan Utbah itu. Jadi berdoa kepada Allah, ya Allah gitu. Doanya bahwa ya intinya doa sebagaimana permintaan Utbah itu. Nah, singkat cerita, pada suatu waktu gitu, Utbah, si mantan menantu Nabi ini, melakukan perjalanan dagang ke Syam. Syam itu sekarang itu daerah Syria ya pemirsa. Syria, Palestina, Lebanon, itu dulu namanya Syria. Jadi ketika Utbah itu berdagang ke Syam dan kemudian istirahat
pada suatu tempat, ya dengan kawan-kawannya, tiba-tiba muncul singa, pemirsa. Nah, ketika muncul singa ini, si Utbah ini sadar, wah ini pasti doa Muhammad, ini pasti doa Nabi Muhammad, dikabul begitu doa Nabi Muhammad. Jadi sehingga si singa itu, pemirsa, meskipun banyak orang, itu pada waktu itu yang diincar itu hanya si Utbah saja. Jadi akhirnya si singa itu menerkam Utbah, kemudian menggigit lehernya, sehingga Utbah itu kemudian mati digigit singa, cabik-cabik singa, sebagaimana tantangannya dulu kepada Nabi. Karena Utbah itu mati di Syam, ya dikuburkan di sana, di daerah Syam